Kami dari kelompok Bank Syariah ingin memberitahukan apa sih bank syariah itu secara definisi sampai ke manfaatnya. Perkenalkan, nama saya Syaifullah Habibi. Saya Rafa Rian Rahman. Saya Amanda Sela. Saya Humairah. Saya Zahra Melisa. Saya Kokosia. Kami dari kelompok Bank Syariah ingin menjelaskan, menerangkan tentang definisi sampai ke manfaat apa saja yang ada di bank syariah. Bank syariah berasal dari bahasa Prancis yang dari kata banque dan bahasa Italia yang dari kata banco yang artinya adalah peti. Banco atau lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi secara dasar dari bank umum, yaitu yang pertama tempat yang aman untuk menitipkan uang. Yang kedua, menyediakan alat dan pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Selanjutnya sejarah syariah yang akan dibawakan oleh Rafa. Sejarah bank syariah. Pendirian bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1990. Awal dari pendirian bank ini dimulai dari MUI yang membentuk tim khusus, yaitu tim perbankan untuk menggunakan bank Islam di Indonesia. MUI kemudian menyelenggarakan karya bank dan perbankan pada 19 sampai 20 Agustus 1990 di Rasulullah Bogor, Jawa Barat. Hasil dari musyawarah tersebut dibahas lebih lanjut dalam musyawarah nasional 4 MUI yang dilaksanakan pada 22 sampai 25 Agustus 1990 di Jakarta. Setelah musyawarah tersebut terbentuklah PT Bank Muamalat Indonesia atau biasa disebut BMI pada 1 November 1991 yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia dan diresmikan pada 1 Mei 1992. Akhirnya BMI kemudian mendorong munculnya bank-bank syariah lain di Indonesia. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum yang akan dibacakan oleh Amanda Sela. Dasar hukum 1. Masa bank syariah yang masih berbentuk bank pengkreditan rakyat terhadap pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu dasar hukum yang mengatur tentang bank syariah di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Undang-undang tersebut memberikan penjelasan mengenai pengertian serta prinsip-prinsip bank syariah. Yang ketiga, pada tahun 2008 terbitlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu landasan hukum bank syariah yang masih digunakan saat ini. Undang-undang tersebut terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mengatur beberapa prinsip baru, antara lain: yang pertama ada tata kelola, yang kedua prinsip kehati-hatian, yang ketiga manajemen resiko, yang keempat penyelesaian sengketa, yang kelima otoritas fatwa, yang keenam komite perbankan syariah, yang ketujuh pembinaan dan pengawasan bank syariah. Selanjutnya perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang akan dibacakan oleh Humairah. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah itu merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, bank konvensional. Bank ini merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional berdasarkan hukum keluarga negara, diatur oleh Otoritas Keuangan Nasional. Konvensional atau kesepakatan umum terkait hal-hal yang terlampau seperti kebiasaan dan kelangsungan. Sistem bunga. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga.
Bank konvensional menggunakan denda kepada nasabah yang terlambat membayar, sedangkan bank syariah tidak. Bank syariah berdasarkan syariat Islam seperti Al-Quran, hadis, fatwa, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sementara bank konvensional menjalankan kegiatan berdasarkan sistem perbankan umum yang berlaku secara global. Kegiatan dan usaha bank yang akan dibacakan oleh Zahra Tenisa. Kemudian yaitu kegiatan dan usaha bank syariah. Ada tiga cara, ada tiga kegiatan utama pada bank syariah, yaitu yang pertama penghimpunan dana. Penghimpunan dana yaitu penghimpunan dana di bank syariah berupa giro, tabungan, deposito, dan prinsip syariah dibagi menjadi dua, yaitu ada prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Pada prinsip wadiah merupakan titipan dari nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun nasabah menghendakinya. Kemudian wadiah ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada wadiah mana dan wadiah amanah. Wadiah mana yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Yang kedua yaitu wadiah amanah, yaitu pihak yang menerima titipan tersebut tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dititipkan tersebut tanpa pihak yang menitipkan mengambilnya kembali. Yang kedua yaitu ada prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah adalah perjanjian kerjasama itu sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana atau sabul maal dan pihak kedua bertanggung jawab untuk mengelola usaha atau mudharabah terbagi lagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah adalah yaitu sistem mudharabah yang memberikan kuasa kepada pengelola untuk menjalankan usahanya tanpa balasan apapun yang berlebihan dengan usaha tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mudharabah muqayyad. Muqayyad yaitu sistem mudharabah di mana pemilik dana memberikan balasan kepada mudharabah dalam pengelola dana berupa jenis usaha apapun yang dijalankan tempat pemasok maupun target konsumennya. Yang ketiga yaitu mudharabah musyarakah yaitu sistem mudharabah di mana pihak pengelola dana menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Selanjutnya penyaluran dana yang akan dibacakan oleh Eva. Yang kedua adalah menyalurkan dana. Perbedaan dengan bank konvensional yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau utang yang disertai bunga, maka bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk sebagai berikut. A. Jual beli. Dalam kegiatan jual beli dibagi tiga skema, yaitu skema murabah, yaitu suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. B. Skema salam, yaitu perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal tetapi mengirim barang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. C. Skema istisna, yaitu akad jual beli yang dalam prosesnya memerlukan pembuatan barang terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan pembeli. Selanjutnya B. Investasi. Bank syariah melakukan investasi dengan dua skema utama. Satu, mudharabah, kerja sama antara pemilik modal dan pekerja, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
2. Musyarakah kerjasama investasi antara dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan berdasarkan presentasi investasi dan kerugian ditanggung bersama secara proporsional. Sewa menyewa. Selain investasi, ada skema sewa menyewa yaitu 1. Ijarah, pemindahan hak pakai barang atau jasa dengan pembayaran sewa tanpa perubahan status kepemilikan. 2. Ijarah mumtahiyah bintang kombinasi sewa jual beli dan bebas di mana penyewa dijadikan pemilik barang di akhir periode sewa. Selanjutnya jasa dan pelayanan. Jasa dan pelayanan. Jasa pelayanan merupakan produk jasa perbankan lainnya. Ada 6 macam yaitu wakalah. Wakalah adalah serah terima dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Yang kedua, hawalah, yaitu transaksi yang timbul karena ada salah satu pihak yang memindahkan tagihan hutang seseorang kepada orang lain untuk menanggungnya. Yang ketiga, wakafalah. Kafalah yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, di mana pihak pertama saling beradu kembali atas pembayaran. Yang keempat, yaitu menahan aset atau harta nasabah sebagai agunan atau jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. Kemudian apa sih manfaat bank syariah? Manfaat bank syariah yaitu A. Sesuai syariat Islam. Yang kedua, sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. Ketiga, dana nasabah digunakan sesuai syariah. Keempat, telah terjamin LPS, lembaga penjamin simpanan. Yang kelima, memperlakukan saldo tabungan yang rendah. Ketujuh, nasabah adalah mitra bank. Kedelapan, dana digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Yang memperhatikannya apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Vanessa dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana jika bank syariah melanggar prinsip-prinsip syariah? Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Afala. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vanes kelompok 3. Jika bank syariah melanggar syariat Islam, hal ini bisa menimbulkan beberapa konsekuensi baik dari sudut pandang hukum, agama maupun kepercayaan masyarakat. 1. Pelanggaran prinsip syariah. Jika sebuah bank syariah melanggar prinsip-prinsip ini, maka operasinya dianggap tidak sesuai dengan syariat yang bertentangan dengan tujuan utama pembentukannya. 2. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Setiap bank syariah diawasi oleh DPS yang bertugas memastikan bahwa semua produk dan aktivitas bank syariah sesuai dengan syariah. Jika ditemukan pelanggaran, DPS dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau bahkan melaporkannya kepada otoritas keuangan terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. 3. Hilangnya kepercayaan masyarakat. Masyarakat, terutama nasabah yang memilih bank syariah karena komitmennya terhadap prinsip-prinsip Islam, mungkin akan kehilangan kepercayaan jika mengetahui adanya pelanggaran syariah. Dengan konsekuensi hukum beberapa negara termasuk Indonesia, bank syariah tunduk pada peraturan dan undang-undang yang mengatur perbankan syariah. 5. Akibat etis dan spiritualitas. Dalam konteks spiritual, pelanggaran syariah dianggap sebagai dosa dalam Islam. Bank syariah yang melakukan pelanggaran
menggunakan agar operasionalnya tetap sah dan diterima oleh masyarakat. Sekian jawaban dari saya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecilia Sofia dari kelompok 1 asuransi syariah ingin bertanya, apakah semua orang dapat membuka tabungan di bank syariah termasuk orang-orang non-muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulisa ingin menjawab dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Chelsea kelompok 1. Apakah semua orang dapat membuka tabungan di bank syariah termasuk non-muslim? Jawabannya, seluruh produk dan jasa perbankan syariah sebenarnya cocok untuk seluruh masyarakat, tidak hanya bagi muslim, bahkan bagi yang non-muslim. Hal tersebut karena sistem perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan industri perbankan syariah dan industri keuangan syariah yang lainnya seperti asuransi dan reasuransi syariah, gadai syariah, hingga pasar modal syariah terus tumbuh agresif di berbagai negara non-muslim. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah.